ekstrim dan El Nino menjadi momok menakutkan bagi para petani. Kondisi ini berdampak kepada penurunan ketersediaan air untuk irigasi dan juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan padi yang mengakibatkan produktivitas pertanian menurun, menciptakan ketidakstabilan pasokan dan naiknya harga beras. Simak liputan selengkapnya. Karawang, sebuah daerah yang terkenal dengan produksi berasnya yang melimpah. Karawang bahkan memiliki julukan daerah lumbung padi. Karawang menduduki posisi kedua sebagai lumbung pangan nasional setelah Kabupaten Indramayu. Beberapa waktu terakhir, Karawang menghadapi tekanan produksi akibat cuaca yang tidak menentu. Pola hujan yang tidak normal dan musim kemarau yang berkepanjangan telah mengakibatkan kondisi kekeringan ekstrim. Dampak kekeringan ini bahkan semakin luas, termasuk menguncang industri penggilingan padi. Ini adalah salah satu penggilingan padi yang berhenti beroperasi akibat kekurangan pasokan padi. Ahmad, salah satu pelaku bisnis penggilingan padi di Karawang, mengaku dampak langkanya pasokan padi sangat merugikan. Bahkan jika kondisi ini berlangsung lama, dapat membuat sentra-sentra penggilingan beras di Karawang bangkrut. Ya kalau ini dibiarkan nih, bukan hanya kami yang berbisnis di dunia penggilingan beras, pabrik beras yang akan bangkrut. Tetapi kalau ini dibiarkan, siap-siap aja rakyat Indonesia semuanya tidak makan nasi. Kecuali kalau ada kebijakan import, itu kan urusan lain. Tetapi kan hari ini Presiden sudah menyampaikan bahwa beberapa negara tidak akan melakukan ekspor. Termasuk beras gitu kan. Maka menurut saya solusinya udah benahi yang ada. Jawa Barat ini lumbung pangan nasional, Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur juga ada. Saya bicara Karawang ya, 87.000 hektar kalau ini dibenahi, insya Allah akan menghasilkan pangan yang bisa menutupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Terlepas dari persoalan cuaca, ancaman El Nino tadi gitu. Selain kekeringan berkepanjangan, ia menyebut produktivitas padi di Karawang menurun drastis. Hal ini disebabkan mengeringnya saluran irigasi. Menurut Ahmad, sebagian besar irigasi di lahan pertanian Karawang mengalami pendangkalan hingga mengalami kerusakan. Saya ambil kasus paling sederhana nih, Dek. 87.000 hektar lahan sawah Karawang, ini irigasinya itu begitu panjang, salurannya tersier, salurannya sekunder, sampai saluran air cacing. Dipastikan saluran sekunder, saluran tersier, saluran cacing, hapunten, mohon maaf, dipastikan ini 80% treble, ada masalah. Ada masalah di mana? Pertama ini, dalam kaitan infrastruktur, kita kan Karawang ini punya warisan dari pemerintahan Hindia Belanda dulu, Dek. Ada yang namanya Bendungan Walahar. Ini Bendungan Walahar ini dibuat oleh Belanda untuk mengairi sawah yang begitu banyak sampai ke Bekasi, dan bahkan airnya ini kemudian dijadikan stok bahan dasar untuk PDAM, untuk air minum. Nah, di Karawang ini nggak diatur gitu loh. Mestinya diatur ini. Kelas 1 musim tanamnya Januari, Februari, Maret. Kecamatannya umpamanya Cikampek, Tirtamulya, Banyusari, Jatisari. Nah, kelas 2 umpamanya nih Kecamatan Lemabang Wadas, Cilamaya, Telagasari, Tempuran, Cilebar. Musim tanamnya nih, di bulan apa? Juni, Juli, Agustus. Sehingga nggak rebutan air kayak sekarang gitu loh. Orang yang punya sawah di daerah hulu, begitu datang air, nyawah. Habis itu panen. Baru 2 minggu panen, datang air lagi, nyawah lagi.
terus yang hilirnya nggak kebagian air jatuhnya gitu loh. Pemirsa, kekeringan berkepanjangan ini tentunya mempengaruhi pada penurunan produksi padi dan juga gabah di Indonesia. Sedangkan Kementerian Pertanian saat ini mencatat untuk produksi beras tahun ini diperkirakan akan menyusut hingga 1,2 juta ton. Yang sebenarnya ini indikasinya sudah terlihat sejak bulan Juli 2023, di mana ditemukannya sumber-sumber utama irigasi yang mengering, lalu gagal panen di sejumlah wilayah lumbung padi dan juga mundurnya waktu tanam. Penurunan produktivitas padi tidak hanya mempengaruhi petani, tetapi juga masyarakat luas. Pasokan beras yang berkurang dapat menyebabkan kenaikan harga pangan, yang kemudian berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tercatat, harga gabah kering petani saat ini menyentuh Rp7.500 per kilogram. Harga ini melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.100 per kilogram. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan posisi harga gabah kering petani saat ini, maka sulit mempertahankan harga beras di harga eceran tertinggi yang telah dinaikkan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi beras yang dikeluarkan Maret 2023 lalu. Padahal, HET semestinya menjadi parameter bagi pemerintah. Saat harga beras melampaui HET, pemerintah akan melakukan intervensi, antara lain meningkatkan produksi dan menguatkan cadangan pangan pemerintah. Pemirsa, fenomena iklim gelombang panas yang mengakibatkan kekeringan panjang ini sebenarnya memberikan pesan bahwa pertanian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena persoalan yang muncul bukan hanya sekedar menjaga stabilitas stok dan juga harga, melainkan menjaga bumi yang melahirkan Indonesia. Dari Karawang, Jawa Barat, Serliana Salsabila dan Haryo Riantomo, Tim Liputan CNBC Indonesia.